Tes. Tes. Oke, jumpa lagi dengan saya di Dones Tutorial ya. Jadi kesempatan kali ini ada sebuah tamu undangan. Nope. Tamu undangan. Ya, ada yang mau servis notebook ya. Ini notebook Asus. Kalau tidak salah ini Asusnya Asus 10 2 berapa ini 10250 kalau nggak salah ya, pokoknya ini Asus EE PC ya. Kalau tidak salah ini tipenya 1025E ya, kalau nggak salah ya, 1025E ya. Asus notebook Asus 1025E kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah setelah saya cek nanti saya akan kasih di description ya. Jadi ini dia laptopnya, awalnya tidak hidup, mati total. Tetapi setelah saya perbaiki bisa hidup kembali. Ada kabel penghubung antara jadi laptop ini awalnya pada saat dikasih ke saya adalah tidak hidup sama sekali, mati total. Dan setelah saya cek ternyata dia itu cuma rusak di kabel fleksinya ya. Tetapi setelah saya ganti timbullah masalah lain. Nah, masalahnya adalah hidup, tetapi pada saat kita charger dia otomatis nyala. Nah, ini notebooknya ya, masalahnya seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Jadi pada saat di charger dia otomatis nyala. Ya, dia otomatis nyala. Coba ya, coba saya charger. Ini kan nggak hidup nih. Jadi dia kita charger. Nah, ini powernya dia otomatis nyala tanpa kita pencet, powernya dia otomatis nyala. Nah, nyala ya. Oke. Nah, tapi kita matiin. Ini dia ya. Oke. Ini hidup lagi. Tetapi pada saat kita charger, dia langsung otomatis nyala nih. Tanpa kita pencet ini, powernya otomatis nyala. Itu dia. Nah, kasus seperti ini kemungkinan besar di baterai CMOS-nya ya, atau baterai kecilnya ya di dalam, kemungkinan besar. Tapi itu nanti yang harus kita perbaiki. Oke, dan sekaligus juga di sini saya akan ngasih tahu buat kalian bagaimana cara bongkar notebook EE PC ini atau notebook Asus 1025E kalau tidak salah ya. Oke. Jadi cara bongkarnya adalah ini, kita matiin dulu. Yang pertama kita buka baterai sama baut yang ada di belakangnya. Kita tutup dulu, kita akan balik. Oke. Nah, ini kita buka, caranya gampang, tinggal pencet ini. Nah, tarik keluar. Oke, baterainya kita singkirkan dulu. Dan selanjutnya kita akan buka yang namanya baut yang ini, 1 2 3 4. Ya, ada 4 baut ya, sama ini 1. Oke, kita buka dulu.
Nah, ini obengnya spesial ya teman-teman. Nah, ini seharusnya di sini kan, tapi ini di belakang ini. Nah, kreatif. Nah, oke, kita buka semua. Dan juga ini kemarin notebooknya banyak. Setelah saya ganti kabel flexinya, ternyata beberapa tombol keyboardnya rusak ya. Jadi saya japri yang punya, dan dia mau ganti semuanya. Jadi saya beli keyboard. Sebenarnya keyboard itu murah ya teman-teman ya, kisaran notebook ini ya 70 sampai 100 ribu lah. Jadi setelah saya beli, saya sudah pasang kembali. Nah, cara pasang keyboardnya nanti saya akan sekaligus kasih tahu di sini ya. Karena keyboardnya ini rusak nih. Ya, beberapa tombol enter, skip, dan beberapa tombol panah bawah atas rusak. Oke, sebenarnya bisa diganti, dicek satu-satu, cuma bikin ribet teman-teman karena terlalu banyak. Jadi saya suruh ganti aja satu set. Ini sudah. Oh, sorry. Oke, nanti kita akan ini. Sebelum ya. Sebenarnya ini sudah, ini sudah. Setelah itu kita buka kembali. Nah, ini kita congkel teman-teman. Ini samping-sampingnya ini dicongkel semua. Ini sebenarnya tinggal di ini ya. Kalau yang ada kuku bisa langsung ke sini. Oke. Tapi buat pemula pelan-pelan, harus pelan-pelan, takutnya patah. Ya. Oke. Ini masih keras ke sini. Oke, dia sudah terbuka, tetapi jangan langsung diangkat ya, karena di dalam ini kita harus lepas yang namanya kabel penghubung ke keyboardnya ya. Nah, kabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, saya dekatkan dulu. Sorry. Nah, ini kabelnya kita harus lepas, ada dua. Ini buat mouse di atas, dan ini buat keyboardnya. Nah, cara melepasnya, kalau mouse-nya ini tinggal pencet yang ini, tarik ke atas, angkat yang hitam. Oke, nah dia keluar. Oke. Dan keyboardnya itu bukan ditarik, tapi dia itu didorong keluar yang hitam. Ini ada yang hitam, kalian dorong keluar sekali. Nah, sama sebelahnya juga ya. Oke. Setelah terdorong keluar, jadi kalian tinggal angkat kabelnya. Nggak kelihatan ya kalau begitu. Sama, kelihatan gitu.
Saya pelan-pelan masuk sini, tarik. Oke, sudah. Dan teman-teman, ini bisa kita angkat langsung. Oke, jadi dia satu set sudah terangkat. Jadi tinggal komponennya doang yang di sini. Ini kita Oke, nah ini dia keyboardnya. Notebook Asus 1025E atau C kalau nggak salah. Oke, nanti ini keyboardnya juga rusak, kita akan ganti. Jadi buat teman-teman yang mau ganti keyboard, nggak usah perlu ke tukang servis lagi, langsung aja ganti. Caranya adalah seperti ini. Sebentar dulu. Ya, biar nggak gerak ya. Jadi cara pasang keyboardnya adalah teman-teman tinggal copot yang ini, angkat ke atas semua, sama yang ini diangkat, ini semua. Oke, saya coba angkat ya. Ini tinggal dicongkel-congkel aja. Nih, oke. Sama yang ini nih. Nggak kelihatan ya. Oh, sorry. Ya, saya atur dulu. Jadi angkat yang ini tadi saya udah buka, tinggal caranya aja. Ini kalian, ini kan sebenarnya ada pengikatnya ya. Ya, jadi kalian tinggal congkel yang ini kayak gini nih. Nah, setelah tercongkel semua, tinggal angkat aja sama yang ini nih. Nah, ini juga harus kalian congkel. Caranya sebenarnya gampang, tinggal begini. Nah, udah, ini angkat semua. Oke. Nah, ini keyboardnya sudah terangkat. Nah, tinggal rangkanya dirangkatin. Oke, ini keyboardnya kurang naik ke atas. Oke, iklan dulu ya, saya naikin biar kelihatan semua. Nah, oke, selanjutnya ini keyboardnya. Jadi kalau kalian beli keyboardnya kan dikasih seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal pasang kembali sama seperti pada saat kalian buka. Nah, ini keyboardnya. Oke, karena keyboardnya tadi saya udah beli dan kita langsung pasang. Ini keyboard yang lama, kita kasih di sini dulu. Keyboard yang baru adalah ini. Nah, ini ya. Jadi pasangnya bagaimana caranya? Hampir sama. Sama seperti yang tadi pada saat kita buka. Jadi kalian posisikan ini ke sini. Jadi kalau kalian baru beli keyboard, nanti ada berupa tempat pengikat di sini, dia seperti ini. Mulai kanan. Nah, ini tapi dia ada di sisi kiri dan kanan, ya kan, seperti ini kan pasangnya. Nah, seperti ini di bawah. Tapi dia ada di sisi kiri dan kanan. Jadi kalian harus patahkan yang ini, jangan sampai dia menonjol keluar. Nah,
Nih dia kan, nih kalau ini saya udah patahkan karena kalau kita cocokkan dengan keyboard yang lama, dia tidak ada sama sekali tempat penjepit di situ ya. Jadi kalian harus potong yang namanya yang ada di sini. Nah setelah kalian potong, kalian tinggal pasang aja seperti ini. Nah dengan catatan kalian harus pelan-pelan yang bagian atas ini kan ada pengikat. Oke, ini juga kalian angkat supaya bisa masuk ke dalam. Oke, ini belum masuk. Kalau belum masuk, masukin. Nah caranya tinggal congkel lagi nih. Dia udah mulai tang saya di mana? Karena dia sudah keangkat, dia harus dipencet ke bawah. Jadi ini tang untuk potong di sini nih tadi yang ujung-ujungnya ini. Oke, setelah itu kita pasang kembali. Ini rangka tempat keyboardnya. Caranya terserah masing-masing bagaimana, mulai dari atas atau dari bawah sama saja. Yang penting posisi dudukannya pas. Pas. Oke, ini harus ke dalam. Kenapa dia tidak bisa? Ini mengganggu. Nah, ini sudah masuk ya. Karena sudah terpasang, jadi kalau ada lem tembak, saya masih belum punya. Lem tembaknya masih di jalan, TW. Iya. Jadi kalian tinggal kasih lem tembak di sini biar tetap ya, biar terikat dengan rapat. Nah setelah itu baru kalian tutup lagi. Nah, seperti itu cara pemasangan keyboard di notebook Asus 1025E atau 25C kalau nggak salah ya. Pokoknya tipenya ini. Jadi kita tidak bisa lihat karena nggak hidup. Nanti saya akan tulis di description ya, atau di videonya. Oke, ini kita singkirkan dulu secara jadi langsung pemasangan keyboard sudah selesai. Jadi kalian nanti kalau pasang kembali tinggal pasang kabel-kabelnya ini. Oke. Nah, tadinya kan kasusnya bukan hanya itu, ada lagi. Nah, awalnya dia ini tidak hidup. Ini kabel flex ini. Ini kabel flex ini tidak nyala, artinya copot ya beberapa ujungnya. No, ini yang hasilnya nih. Nah ini diganti, jadi dia sudah hidup kembali. Saya ganti, ini namanya kabel fleksibel. Bel ya. Oke, dia hidup, tetapi dia kalau kita charger seperti yang saya bilang tadi, dia otomatis nyala. Nih, coba kembali. Nah, otomatis kan. Tanpa kita
pencet tombolnya dia otomatis nyala. Nah, oke, itu sebabnya karena apa? Yang pertama adalah sudah pasti itu baterai CMOS-nya rusak. Nah, bagaimana caranya kita ganti baterai CMOS-nya? Baterai CMOS itu harganya kisaran 10 sampai 20 ribu. Tetapi kalau kalian bawa ke tukang servis itu bisa minta berapa juta? Berapa ratus ribu ya kalau tidak salah. Beda-beda sih setiap tukang servis. Jadi kalian kalau sudah tahu caranya, jadi tidak perlu ke tukang servis, kalian ganti sendiri, murah kok komponennya. Nah, baterai CMOS-nya ini nanti kita tes ya, masih hidup apa tidak. Nah, sekarang ini kita lepas baterai CMOS-nya. Ini ditarik. Oke, ini sudah lepas, dan ini dicopot. Nah. Oke, ini baterai CMOS-nya saya buka dulu. Wow. Nih, saya sudah buka. Baterai CMOS-nya adalah seperti ini. Ini dia, kalau di notebook dia seperti ini nih. Nah, tapi kalau di laptop biasanya dia langsung masuk. Tinggal masukin aja. Oke, ini kita coba tegangan arusnya masih ada apa tidak. Caranya adalah kalian harus punya yang namanya multitester. Nah, avometer namanya. Satu lagi. Nih, punya saya ini imut kecil tapi bermanfaat. Ya. Oke, caranya kalian setting ke DC4. Kelihatan nggak? Nah, ini kalian setting ke sini, bukan ke sini, bukan juga ke bawah, karena ini harus bolak-balik. Nah, ini buat ngukur tegangannya DC4. Jadi karena baterai CMOS ini antara 3 sampai 3, berapa gitu. Jadi kita setting sampai dengan 10. Nah, angka 10 nih. Ini angka 10. Tadi saya udah setting sih. Oke, ini masuk ke angka 10. Ini kabelnya ada 2. Ini yang positif negatif, nanti kalau tidak bisa kalian coba bolak-balik aja. Nah, setelah itu kita akan taruh ke sini, kelihatan? Oke. Ya, sudah. Kelihatan ya? Oke. Jadi kita akan tes baterai CMOS-nya hidup apa tidak. Nah, kalian posisikan di atas ini, di baterai CMOS ini ada tulisan plus. Jadi plus itu harus sama dengan plus yang ada di sini. Iya, di avometernya. Taruh di sini dan di belakangnya. Oke, timbal balik ya. Nah, dia hidup, tetapi coba lihat berapa? Kecil kan? Kelihatannya. Jadi dia ini sudah tidak layak untuk dipakai, harus diganti. Nah, saya akan coba dengan baterai CMOS yang bagus. Mana baterai CMOS-nya? Oke. Nih baterai CMOS-nya, kita coba. Kalian perhatikan di sini. Ya, dia bagus ya. Oke. Nah, tegangannya sudah bagus sampai 20 lebih, artinya bagus daripada yang tadi tidak berfungsi itu sudah. Oke, kalau sudah kita coba apakah gara-gara baterai CMOS-nya itu dia hidup secara otomatis atau ada komponen lain yang rusak.
Oke, kita akan coba. Oke, ini saya pasang kembali. Dan ini posisikan yang merah di tanda plus dan yang hitam di belakangnya. Ini saya tes saja ya. Kita akan kasih charger. Tekan charger kembali. Oke, masih hidup otomatis apa tidak? Ya, dia masih hidup otomatis ya. Kelihatan ya. Oke, tidak apa-apa. Karena dia baru kita ganti dan dia hidup secara otomatis, tidak jadi masalah. Ini kan masuk ke Windows ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, pokoknya seperti itu lah. Pokoknya ini baterai CMOS-nya saya udah pegang. Nah, caranya supaya dia tidak hidup otomatis saat di charger, kalian pencet ini lama. Ini dia kan masuk ke Windows ya. Oke, kita tunggu sampai dia hidup dulu, sampai dia benar-benar sudah normal ke desktop. Ya. Ini kipas, yang belum tahu ini kipas jalan. Yang sudah tahu, tidak apa-apa. Yang belum tahu, inilah kipas dalam notebook ini. Yang belum tahu sekalian juga ilmu, ini adalah hard disk di notebook ini. Oke, dia akan mengecek hard disk, kayaknya goyang hard disknya. Aduh, ini agak lama ya. Nope. Ya mungkin RAM-nya atau harddisknya tadi sedikit goyang, jadi dia akan mengecek kembali harddisk dan RAM. Sambil menunggu, sambil minum kopi. Nope. Yang belum ada kopi, silahkan dibuat dulu kopinya untuk diminum. Dia lama baca prosesor. Ini kita tidak bisa ngapa-ngapain, enter atau apa. Sebenarnya kalau ada kita sudah sambungkan dengan tombol keyboardnya tadi, kita bisa langsung enter tadi, jadi nggak masuk ke sini. Oke, gini saja caranya. Setelah ini kita pencet ini, matikan. Jadi kita pencet tombol powernya di tidak bisa ya, karena dia lagi itu ya, proses. Ini check-in ke sistem lumayan lama, makan waktu lebih lama. Tapi tidak apa-apa, demi sebuah tujuan, supaya kalian juga tahu caranya bagaimana, kenapa seperti ini notebook ini atau laptop kalian, kenapa pada saat di charger otomatis hidup. Dan ada beberapa kasus yang menyebabkan
baterai CMOS-nya ini sudah tidak berfungsi, kasusnya bisa jadi di dalam laptop kalian atau notebook kalian itu speakernya seperti tidak bisa atau rusak ya. Nah, tidak bunyi. Nah, itu juga bisa menyebabkan salah satu baterai CMOS-nya tidak berfungsi atau tidak hidup sama sekali, tapi arus masuk tapi tidak hidup sama sekali. Itu juga bisa menyebabkan baterai CMOS-nya, yang menyebabkannya adalah rusak. Jadi kan harus dicek ya. Dan juga di beberapa video saya selanjutnya akan saya post tentang ilmu komputer yang saya punya. Jadi kalau teman-teman punya ilmu komputer yang lain juga boleh share. Jadi kalian boleh komen di kolom komentar apa keluhan kalian, supaya selagi saya bisa bantu, saya bisa bantu. Tapi kalau tidak, mohon maaf lahir dan batin. Ya, solusinya adalah ganti saja. Ya, tidak ya, sama seperti orang yang sakit dikasih obat. Komputer juga seperti itu, kalau dia sakit kita kasih obat. Jadi dia sudah nyala, prosesnya tadi sudah selesai. Tadi saya skip karena terlalu lama, nanti teman-teman juga bosan nontonnya. Ya benar, habis kuota lah. Nah, itu dia sudah masuk ke Windows. Tunggu sampai dia masuk dulu. Oke, dia sudah masuk ke desktop. Jadi setelah itu kita akan pencet yang namanya tombol powernya. Ya, sudah masuk kan? Jadi kita pencet tombol powernya lama sampai dia mati total. Oke ya, mati total. Oke, kita pencet. Nah, setelah itu kipasnya berhenti, lampunya juga sudah mati, dan sekarang kita cabut chargernya. Oke, setelah itu tunggu sekitar beberapa detik. Oke, kita akan coba kembali masukin apakah dia hidup otomatis. Nah, ya, kita
Ternyata dia tidak bisa hidup otomatis karena baterai CMOS-nya sudah kita ganti tadi. Ya, itu sebabnya kenapa laptop kalian kalau di charger dia hidup otomatis. Mungkin teman-teman mengalami hal seperti itu, jadi kalian langsung ganti baterai CMOS-nya aja. Coba kita hidupkan ya powernya. Ya, dia hidup ya powernya. Oke, dia masuk ke sistem. Oke, kita matikan karena dia akan baca ini lagi nanti.